Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Mesin Fisika yang sedang menempuh mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Di sini, kami yang beranggotakan 6 orang akan membahas tentang glass fiber reinforced polymers. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Alfian Prasetya dan 5 anggota teman saya yaitu Anwar Gumilar, Ari Arya Ardana, Wahid Yusuf Ramadan, Naval Yosi Laksana, dan Syahdila Darama. Langsung saja. Di sini terdapat materi yang akan dibahas yaitu pengertian, struktur material, karakteristik, material properties, proses manufaktur, proses pengujian, dan pengaplikasiannya di dunia. Yang pertama, pengertian. Apa itu glass fiber reinforced polymers atau biasa disebut GFRP? Glass fiber reinforced polymer merupakan salah satu polimer yang diperkuat. Polimer ini terbuat dari bahan plastik yang ditambahkan oleh serat-serat halus yang terbuat dari kaca. Pada fiberglass tipe ini sebenarnya terbuat dari kaca, namun ada bedanya, yaitu lelehan kaca yang telah dilelehkan didorong melalui lubang yang sangat halus dan menghasilkan filamen kaca yang sangat tipis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Naval Yosi. Selanjutnya materi struktur material. Sesuai dengan namanya, Advanced Fiber Reinforced Polymer Composite terbuat dari serat penguat, resin, filler, dan aditif. Serat berfungsi meningkatkan kekakuan dan kekuatan tarik. Sedangkan resin sebagai matriks memberikan kekuatan tekanan yang tinggi dan mengikat serat di dalamnya. Aditif membantu tidak hanya meningkatkan sifat mekanik dan fisik dari komposisi saja, tetapi juga workability-nya. Matriks polimer adalah untuk memindahkan tekanan antara fiber dan struktur sekitarnya, juga untuk melindungi fiber dari kerusakan lingkungan maupun mekanik. Selanjutnya, material properties. Material fiberglass adalah salah satu jenis bahan fiber komposit yang memiliki keunggulan, yaitu kuat namun tetap ringan. Material komposit itu sendiri adalah material yang terdiri dari 2 komponen, yaitu penguat reinforcement berupa serat dan pengikat matriks berupa plastik, sehingga menghasilkan kombinasi sifat yang kaku, kuat, dan ringan. Karakteristik dari bahan GFRP, glass fiber reinforced plastik: 1. Tahan korosi, tahan bahan kimia, dan tahan cuaca UV matahari dan kelembapan. Ringan, kuat, dan kaku. Lalu tidak mudah terbakar, isolator panas dan listrik, kebisingan relatif rendah, pemasangan dan perawatan yang mudah, aman, dan ramah lingkungannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahdila Darama. Ya, di sini ada proses manufaktur. Yang pertama ada filtration proses, yaitu melibatkan penarikan terus-menerus laving fiber atau serat keliling. Yang kedua ada filament winding proses, diotomatisasi untuk membungkus serat dengan resin di sekitar mandrel. Yang ketiga ada layup, yaitu dilakukan secara manual dengan tangan atau machine build up of match fiber yang dihubungkan secara permanen dengan sistem resin. Bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar, yaitu proses manufakturnya. Yang pertama ada campuran atau komposisi. Yang kedua ada melting, yaitu pencairan. Yang ketiga ada forming, yaitu pembentukan. Yang next ada sizing, lalu ada winding, yaitu penggulungan. Next cek. Lalu di sini ada twisting, yang mana twisting ini adalah mesin penggulung benang. Lalu yang terakhir ada drying, yaitu pengeringan. Next.
Di sini ada video yang menjelaskan proses manufaktur. Selamat nonton. Fiberglass, fiberglass, fiberglass. Fiberglass was first developed during World War II by the British for use in radomes. Today, fiberglass is used in a wide variety of products, ranging from car bodies, boats, insulation in homes, water park slides, furniture, and many other applications. But not that kind of fiber. The kind of fiber we are talking about is made from a mixture of silica and other materials such as recycled glass. This mixture is heated and extruded into fine strands. These strands are then collected into bundles called rovings. Fiberglass rovings can either be used to directly create a product or can be woven into fabrics to suit other applications. These fabrics include chopped mat, unidirectional, as well as woven. There are a variety of manufacturing techniques used for production of fiberglass products. The most common forms include pultrusion, gun roving, filament winding, and molding. Let's take a look at the pultrusion process. Ada perekatan. Pultrusion is a relatively slow process, as hundreds, even thousands of strands must be pressed into a desired shape. Di sini ada tahap penggulungan. Here, we see the strands being led from their spools to the machine. Fiberglass mat is also used as it greatly increases strength. Here is where the machine really gets down to business. The strands and fabric are coated in resin and are pulled through a die to be pressed into the desired shape, heat treated, cured, and then cut to length. Now let's have a look at gun roving. In this process, a mixture of resin and fiberglass is sprayed onto a mold. Here you can see the fiberglass strands being run from the spool to the hopper. This specialized hopper cuts the glass strands and releases them into a jet of resin to be projected onto the surface of the mold. After the fiberglass has been sprayed evenly over the entire surface of the mold, it must be rolled down flat. This process is typically done by hand. In some areas, resin is added for increased strength. Here, woven fiberglass mat is added to increase thickness and structural integrity. Once the fiberglass has set, it is removed from the mold and is ready for further processing. In filament winding, strands of fiberglass are coated in resin and then wound around a rotating mold. This process is used for forming pipes, tubes, posts, as well as other hollow cylindrical products. Grading Systems Incorporated, located in West Haven, Utah, gave a simple demonstration of how a fiberglass panel is created. First, chopped mat fabric is pressed onto a wax-coated mold. It is then coated with resin, and this process is repeated layer by layer until desired thickness is achieved. Fiberglass can be a superior alternative to many materials including steel. Here, we see how falling weight disfigured this steel grating.
However, fiberglass was able to withstand the impact with only cosmetic damage. In conclusion, fiberglass can be manufactured to possess a wide range of characteristics. High strength, flexibility, corrosion resistance, and low cost make it a superior material in many applications. Sekian, itulah video singkat proses manufaktur yang sudah kami rangkum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ari Arya Ardana. Ya, materi karakteristik. Pada materi ini terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, kekuatan tarik yang tinggi atau high tensile strength. Karena pada setiap helai serat kaca memiliki sifat yang kaku dan kuat. Pada saat proses peregangan melalui proses kompresi atau pemberian tekanan di sepanjang sumbunya. Yang kedua, tahan terhadap panas dan api, atau tidak terbakar atau menyongkong pembakaran. Tidak rusak karena bahan kimia tertentu, jamur dan bakteri, moisture, dan tidak busuk. Yang keempat, karena bentuk serat tersebut tipis dan panjang, maka serat dianggap mudah bengkok dengan mudah. Yang kelima, di sisi lain, serat kaca paling tidak kaku dan tidak kuat pada ketebalannya, yaitu di lintang sumbunya. Pada tabel di sebelah kanan ini, ada beberapa bahan dengan spesifikasinya. Yang pertama, polyester resin, tidak diperkuat, dengan gravity spesifik 1.28, kekuatan regangannya 55 megapascal, kekuatan tekanannya 140 megapascal. Yang kedua, polyester dengan laminasi Coppet strand matte 30% e-glass dengan gravity spesifik 1.4, kekuatan regangannya 100 megapascal, kekuatan tekanannya 150 megapascal. Yang ketiga, polyester dengan laminasi woven rovings 45% e-glass dengan gravity spesifik 1.6, kekuatan regangan 250 megapascal, kekuatan tekanannya 150 megapascal. Yang keempat, polyester dengan laminasi satin with cloth 55% e-glass dengan gravity spesifik 1.7, kekuatan regangannya 300 megapascal, kekuatan tekanannya 250 megapascal. Berikutnya, polyester dengan laminasi continuous rovings 70% e-glass dengan gravity spesifiknya 1.9, kekuatan regangannya 800 megapascal, kekuatan tekanannya 350 megapascal. E-glass epoxy composite dengan gravity spesifik 1.99, kekuatan regangannya 1.770 megapascal, kekuatan tekanannya tidak ada. S-glass epoxy composite dengan gravity spesifiknya 1.95, kekuatan regangannya 2.358. Next. Proses pengujian. Glass Fiber Reinforced Polymer atau GFRP yang dipakai merupakan produk dari Viva Company, yaitu TIFO, The Fiber Wrap Composite System, SEH, Strip 51A yang mempunyai tebal 1,3 mm dan kuat tarik 460 megapascal. Benda uji dalam penelitian ini adalah balok beton bertulang
dengan ukuran 10 kali 15 kali 120 cm kubik. Benda uji dibuat sebanyak 3 buah. Berikut ini adalah gambar dari balok yang diperkuat GFRP. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Wahid Yusuf Ramadan. Ya, setelah mengenal proses pengujian dan mengenal karakteristik pada bahan, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan variabel penelitian. Dalam variabel penelitian, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel bebas adalah beban dan penggunaan glass fiber reinforced polymer. Dan yang termasuk variabel terikat adalah perbandingan kuat lentur balok bertulang dengan menggunakan perkuatan glass fiber reinforced polymer atau GFRP. Kuat lentur balok. Parameter dalam pengujian kuat lentur balok adalah beban maksimal yang bisa ditahan balok. Di bawah ini disajikan data beban maksimal yang bisa ditahan balok. Dalam satu kali ulangan, perlakuan GFRP-nya sebesar 774 kg. Dalam ulangan kedua, perlakuan GFRP-nya sebesar 774 kg atau sama dengan proses pertama. Kemudian, dalam proses ketiga, perlakuan GFRP-nya sebesar 576 kg. Pada tabel di atas, perlakuan GFRP sengaja diberi warna merah. Hal ini dikarenakan balok tersebut mengalami runtuh geser sebelum keruntuhan lentur terjadi, sehingga data dari balok tersebut tidak digunakan dalam analisa. Next. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah beban dan lendutan. Data tersebut kemudian disajikan dalam grafik sebagai berikut. Dalam grafik itu ada gambar, ada grafik yang berwarna hijau dan oranye. Yang hijau merupakan benda atau proses yang pertama, dan yang oranye merupakan proses kedua. Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa pola kedua grafik mempunyai kesamaan, tetapi terdapat perbedaan pada beban yang bisa ditahan balok. Untuk Pmax atau tekanan maksimum, kedua balok mempunyai kekuatan yang sama dalam menahan beban, tetapi tidak mempunyai kesamaan dalam menahan lendutan. Jika perlakuan GFRP 1 dan perlakuan GFRP kedua dibandingkan, maka hasil yang lebih baik adalah perlakuan GFRP kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anwar Gumilar. Pengaplikasian GFRP di dunia. Salah satu pengaplikasian GFRP yaitu untuk penguatan, contohnya seperti balok, kolom, dan struktur bangunan lainnya seperti baja ringan, pengganti baja ringan. Selain untuk perkuatan GFRP juga digunakan untuk interior maupun eksterior ruangan. Karena GFRP merupakan bahan yang tahan dalam segala jenis cuaca. Bisa juga untuk kapal karena tahan dengan air yang mengandung garam seperti air laut dan yang lainnya. Next. This is all the fiberglass being used. You'll see it's separated. Adapun contoh dari satu proses pembuatan pengaplikasian GFRP. You've got different layers. And then when it comes out, it'll look like this. This is that fiberglass after it's come out. I can't show you the process before this as it's proprietary, but this is your Little Giant Ladders green fiberglass. Out in a really long chute, and here it is. Straight from the strands, all the way to your Little Giant Ladder fiberglass. How awesome is that? Here's the example of what we just saw, and there's all of those fiberglass fibers.
Itu tadi contoh pengaplikasian GFRP di dunia yang digunakan menjadi pengganti sebuah bajaringan. Ya, pada presentasi kali ini, inilah daftar pustaka atau sumber yang kami dapatkan untuk mengerjakan presentasi ini. Pada presentasi ini, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.